Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amalia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Psikologi. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data, dan analisisnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi metode kualitatif. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan ini merupakan temuan-temuan penelitiannya itu tidak melalui prosedur statistik, tetapi temuan-temuan penelitiannya ini diperoleh dengan beragam sarana. Sarana tersebut meliputi wawancara yang mencakup dokumen, buku, ataupun data sensus. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang pertama itu ada penelitian naratif. Penelitian naratif ini, peneliti ingin menjabarkan kehidupan individu atau kelompok yang diteliti. Nah, hasil dari penelitian ini dijelaskan secara naratif dan kronologis. Nah, jenis penelitian kualitatif yang kedua itu ada penelitian fenomenologi, di mana si peneliti ini ingin mengetahui atau memahami suatu fenomena dan sudut pandang individu atau kelompok yang mengalaminya. Nah, data yang diperoleh itu melalui wawancara yang mendalam. Jenis penelitian kualitatif yang ketiga itu adalah penelitian grounded, di mana penelitian grounded ini teknik pengumpulan datanya itu adalah turun langsung ke lapangan. Dan peneliti biasanya tidak terlepas dari teori atau perspektif lain. Penelitian grounded juga adalah membuat deskripsi, teori mengenai proses, tindakan atau interaksi yang murni dari partisipan. Nah, selanjutnya jenis penelitian kualitatif yang keempat itu yaitu etnogratos, di mana si peneliti ingin mendalami perilaku, bahasa, dan tindakan sosial suatu kelompok atau komunitas tertentu di lingkungan yang normal dalam periode waktu tertentu. Nah, pengumpulan datanya ini melibatkan observasi dan wawancara yang mendalam. Nah, jenis penelitian kualitatif yang kelima itu ada studi kasus, di mana di studi kasus ini menyelidiki dan menganalisis suatu kasus secara mendalam dari berbagai perspektif. Nah, kasus yang detail ini biasanya berupa peristiwa, aktivitas program, proses yang melibatkan individu atau kelompok. Nah, suatu kasus ini biasanya terjadi dalam konteks yang spesifik, yaitu pada waktu dan tempat tertentu, sehingga proses pengumpulan data studi kasus juga dilakukan pada periode waktu yang ditentukan. Nah, penelitian kualitatif juga biasanya tidak berfokus pada angka, lalu tidak melakukan pengujian dengan metode statistik. Penelitian kualitatif itu bersifat elaborasi, menjelaskan atau menceritakan, memperdalam informasi terhadap suatu fenomena, budaya, kasus, dan sebagainya. Penelitian kualitatif juga, objek penelitiannya itu tidak bergantung pada angka dan lebih tidak terstruktur. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan-tahapan metode penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan metode penelitian itu ada 7 tahapan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Nah, bila berangkat dari suatu masalah, dari permasalahan dalam peristiwa yang sedang berlangsung dan bisa diamati juga diverifikasi. Lalu tahapan yang kedua, memilih lapangan. Nah, memilih lapangan itu sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian si peneliti ini memilih lokasi sesuai dengan sumber datanya. Lalu tahapan yang ketiga, mengurus perizinan. Tahapan yang keempat, menilai keadaan, di mana si peneliti ini nantinya akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak sesuai atau lapangan menerima kita sehingga data apapun dapat digali. Lalu tahapan yang kelima, memilih dan menetapkan informan,
di mana informan yang dipilih ini harus orang independen dari orang lain atau kita, juga independen secara kepentingan penelitian. Lalu tahapan yang keenam, menyiapkan instrumen penelitian, di mana si peneliti ini sebagai instrumen. Peneliti harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dalam keadaan apapun. Peneliti juga harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Interaksi manusia tidak dapat diperoleh dari pengetahuan semata-mata. Lalu, peneliti juga harus segera mengandisi data yang diperoleh. Lalu tahapan yang ketujuh itu persoalan etika dalam penelitian, di mana si peneliti ini harus menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Nah, untuk teknik pengumpulan data kualitatif ini, biasanya teknik yang digunakannya itu berupa yang pertama observasi, di mana teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap subjek. Lalu teknik yang kedua itu wawancara. Nah, dengan dilakukannya wawancara atau dialog langsung dengan sumber data dilakukan secara tidak struktur dan respondennya bebas. Nah, untuk teknik yang ketiga, studi dokumentasi, di mana dokumen tertulis yang resmi atau tidak resmi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengolahan data kualitatif. Bagaimana sih cara mengolah data kualitatif itu? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu reduksi data. Maksud dari reduksi data itu adalah data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Nah, laporan yang diperoleh itu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan ke hal-hal yang penting. Nah, setelah direduksi datanya, maka kita harus mendisplay data tersebut. Nah, display data itu dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan si peneliti melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Nah, setelah di-display data, kemudian analisis data. Nah, adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini meliputi yaitu menetapkan lambang-lambang tertentu, terus klasifikasi data berdasarkan lambang atau simbol, dan yang terakhir melakukan prediksi atas data. Nah, setelah dianalisis data, kemudian mengambil kesimpulan dan verifikasi, di mana menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pemecahan masalahnya. Nah, setelah kita mengambil kesimpulan dan verifikasi, lalu pengolahan data kualitatif selanjutnya yaitu meningkatkan keabsahan hasil. Yang pertama ada kredibilitas atau validitas internal, yaitu meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan lapangan. Nah, pengamatan secara terus-menerus. Lalu yang kedua itu ada traceabilitas, yaitu hasil penelitiannya ini dapat diaplikasikan oleh pemakai peneliti. Nah, para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas. Lalu yang ketiga itu dependabilitas dan konformabilitas, yaitu dilakukannya dengan audit trial merupakan komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lainnya dalam bidangnya. Nah, setelah kita meningkatkan keabsahan hasil, maka pengolahan data kualitatif yang selanjutnya adalah kita membuat narasi dari hasil analisis, di mana pembahasan dalam penelitian kualitatif ini menyajikan informasi dalam bentuk teks-teks atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis domain dan taksonomi. Nah, proses analisis data merupakan teknik analisis data penelitian kualitatif dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, analisis data sebelum di lapangan. Maksudnya,
Analisis dalam tahap ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Nah, tahap yang kedua itu analisis data selama di lapangan. Maksudnya, pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Lalu, tahap yang ketiga, analisis data selesai di lapangan. Maksudnya, pada tahap ini, analisis data dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, analisis domain. Analisis domain itu merupakan memberi gambaran umum dari dan menyeluruh dari objek penelitian. Lalu, analisis taksonomi. Analisis taksonomi merupakan penjabaran secara rinci dari analisis domain melalui observasi terfokus. Lalu ada analisis komponensial. Analisis komponensial yaitu merupakan mencari spesifik pada setiap detail struktur internal. Dan yang terakhir ada analisis tema kultural, yaitu mencari hubungan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.